Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas mengenai persoalan minyak goreng ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Managing Director Political Economic and Policy Studies Antoni Budiawan, dan kami masih mencoba untuk menghubungi anggota Komisi 6 DPR Ahmad Baidowi. Pak Antoni, selamat malam. Selamat malam. Baik, salam sehat Pak Antoni. Pak Antoni, saya ingin Anda menanggapi dulu mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo yang terbaru menghentikan ekspor minyak goreng mulai tanggal 28 April sampai waktu yang tidak ditentukan. Apakah ini memang langkah yang diperlukan? Ya, sebetulnya adalah bahwa tidak perlu sampai begitu drastis menyetop ekspor secara keseluruhan, karena kalau kita lihat adalah ketersediaan bahan baku sudah ada. Pada saat itu cuma barang langka karena tidak ada taat hukum kepada mengikuti DMO yang 20% dan DPO 9.300 per kilogram. Dan saya rasa adalah kalau itu ditaati dan ada enforcement, dan dengan terbongkarnya korupsi untuk izin ekspor ini, saya rasa itu tidak ada masalah. Jadi tetapkan saja kembali kepada yang awal, yaitu DMO DPO 9.300, dan saya rasa itu sudah tidak ada masalah dengan pengawasan yang ketat di lapangan. Baik. Demikian. Pak Antoni, menurut Anda mungkin tidak seorang menteri tidak mengetahui pemberian izin ekspor kepada perusahaan-perusahaan yang sebetulnya tidak memenuhi syarat, tidak mematuhi aturan DMO itu? Bisa iya, bisa tidak. Begini, karena kalau itu aturannya sudah jelas, itu adalah wewenang dari Dirjen Daklu. Yaitu kalau seandainya dirasakan bahwa semua dokumen sudah selesai, maka dia menerbitkannya dan atas nama dan tanda tangan dengan Dirjen Daklu. Tidak perlu lagi kepada menteri gitu. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar pada saat itu tidak, karena ini adalah kebijakan yang sangat eksepsi ya, kemungkinan harusnya adalah koordinasi gitu. Jadi ini sulit dibicarakan ya atau tidak gitu. Tapi fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mematuhi aturan DMO itu bagaimana sih, Pak Antoni? Ya, fungsi pengawasan ini kan sebetulnya kalau kita lihat apakah DMO-nya sudah selesai, kan kalau sudah ada dia distribusinya kemana, itu semuanya kan bisa dicek semuanya gitu. Jadi semua itu kalau kita ada dokumen itu nggak mudah sekali. Makanya kalau kita lihat Kejaksaan Agung dengan mudah dalam waktu 2 bulan ini bisa membongkar ini semua. Jadi kalau kita beli DMO, DMO-nya ke siapa supply-nya? Dan itu ditelusuri saja. Kalau memang benar dia sudah melakukan DMO, sudah memberikan menjual sesuai dengan aturan ke pasar domestik 20% dari ekspor, maka yang nakal adalah di hilirnya, yaitu di distribusi gitu. Jadi itu mudah sekali dilihat. Peran Mendak dalam persoalan ini di mana sih sebetulnya, Pak Antoni? Bagaimana? Menyikapi mengenai banyaknya perusahaan yang mungkin diduga tidak memenuhi syarat dalam DMO. Fungsi pengawasan Kementerian Perdagangan, bukankah ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan ini bisa dikatakan lemah begitu? Sebetulnya adalah kalau kita lihat ini adalah bukan masalah pengawasan. Ini adalah masalah mental, di mana bahwa di sini adalah memang sudah terlihat sekali ini ada korupsinya gitu. Jadi kalau memang korupsinya jelas dan memang 3 perusahaan ini adalah yang sebagai supplier yang terbesar, ya sebagai untuk pasar lokal, ya tentu saja bahwa itu yang langka, membuat minyak goreng langka. Perusahaan-perusahaan yang lain-lainnya mungkin hanya kecil-kecil dan mungkin juga tidak terpengaruh besar kepada ketersediaan bahan baku dalam negeri. Nah inilah bahwa dengan korupsi ini jelas bahwa pengawasan apapun itu akan sulit terhindari, dan saya rasa harus memberikan apresiasi yang cukup besar kepada Kejagung dapat membongkar ini dalam waktu yang cepat. Kan katanya tidak ada mafia, ternyata memang benar ada mafia di situ. Ini peran orang per orang atau sebetulnya ada peran korporasi di belakangnya, Pak Antoni? Nah inilah yang harus diselidiki, dan kalau kita melihat jabatan yang dari tersangka dari pihak korporasi, menurut saya adalah sangat terlalu jauh dari pengambilan keputusan. Pasti ini adalah ada orang-orang lagi yang pejabat tinggi yang mempengaruhi ini semuanya. Nah, ini yang harus diusut, dan
kalau kita lihat izin ekspor adalah menguntungkan korporasi, jadi pasti ini adalah kejahatan korporasi. Dan untuk itu korporasi ini harus mendapatkan sanksi. Baik, Pak Antoni terakhir, Kejagung hingga sampai saat ini belum memastikan kapan akan memanggil Menteri Perdagangan. Menurut Anda perlu tidak keterangan Menteri Perdagangan dipanggil oleh Kejagung untuk memberikan penjelasan lebih menyeluruh begitu mengenai persoalan ini? Saya rasa sangat perlu, karena di situ dilihat bahwa bagaimana proses pemberian izin. Apakah memang bahwa itu tidak diperlukan izin dari Menteri Perdagangan, notifikasi atau apapun, atau ya memang pada saat itu kalau dilihat dari prosedurnya, kalau memang sudah memenuhi DMO DPO, maka Dirjen Perdagangan Luar Negeri dapat menandatangani izin ekspor itu. Nah, ini sangat penting sekali ini untuk melihat dari keterlibatan Menteri Perdagangan ini. Jadi saya rasa sangat perlu sekali untuk melihat prosedur dalam khususnya dalam pemberian izin ekspor ini. Baik, kita sama-sama menunggu Pak Antoni apa kemudian penjelasan dari Menteri Perdagangan jadi atau tidak dipanggil pekan depan oleh DPR. Sayang sekali Pak Baidowi tidak batal hadir begitu ya dalam wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Antoni telah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam.